Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani hakasir hakosher. Hakasir dalam bahasa Ibrani dieja he, het, sain, yud, res. Dibaca hakasir, artinya sang babi. Hakosher dieja he, kaf, shin, resh. Dibaca hakosher, artinya yang murni. Hakasir, hakosher, babi murni. Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselak panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Kita semua tahu bahwa menurut kitab suci Alkitab, babi itu disebut dalam bahasa Ibrani sebagai binatang tameh, yang artinya tidak bersih. Dalam terjemahan Indonesia yang dipengaruhi bahasa Arab, disebut haram. Haram dalam bahasa Arab dan tameh dalam bahasa Ibrani tidak persis sama artinya. Siaran Tekiah memakai bahasa asli Ibrani menggunakan istilah tameh untuk tidak bersih, unclean, dan tahor untuk binatang yang bersih atau clean. Babi diterjemahkan dari kata Ibrani khasir, mencakup babi hutan dan babi peliharaan. Keduanya disebut khasir, yang dikategorikan sebagai binatang tak bersih. Tetapi dunia hewan ciptaan Tuhan ini ternyata memiliki detail yang tidak selalu mudah untuk dibuat klasifikasinya secara sempurna. Beberapa tahun yang lalu tersebar sebuah berita yang menggemparkan, tulis Nathan Slifkin, penulis Yahudi dalam bukunya The Camel, The Hare, and the Hyrax tahun 2011. Seorang peneliti pada sebuah proyek untuk tujuan meningkatkan kemungkinan makanan di Asia Tenggara menyarankan bahwa hewan mirip babi, jenis yang tidak biasa, mungkin menjadi halal bagi umat Islam dan kosher murni bagi orang Yahudi. Hewan yang disebut adalah babi rusa, babirousa, babi rusa, itu latinnya. Berita tersebut didasarkan pada sebuah laporan anatomi yang diterbitkan pada tahun 1940 oleh Kebun Binatang Chicago, menyeratkan bahwa ada perbedaan antara babi rusa dan babi lain yang membuat babi rusa dapat diterima untuk dikonsumsi menurut hukum Yahudi dan Muslim. Seperti yang bisa dibayangkan, ini menyebabkan kehebohan. Berdasarkan penelitian babi rusa yang mati di kebun binatang tersebut, perut babi rusa memiliki kompleksitas ada di antara babi dan domba pada umumnya. Perut babi rusa memiliki 3 ruang seperti halnya perut onta. Kemiripan dengan perut hewan memamah biak ini menunjukkan bahwa babi rusa juga merupakan hewan pemamah biak. Sumber Nathan Slifkin, halaman 186. Keremutan perut babi rusa yang tampak menunjukkan kepada para pekerja awal bahwa ia memiliki bentuk peralihan antara perut sederhana babi dan perut komposit hewan memamah biak. Selain itu, makanan babi rusa terdiri dari dedaunan,
tidak seperti babi lainnya yang memakan semua jenis tumbuhan dan juga daging. Makan dedaunan merupakan ciri ruminansia pada hewan memamah biak. Bisakah babi menjadi murni atau kosher? Menurut Or HaHaim, seorang rabi, berdasarkan Midrash, yaitu pengajaran para rabi, kemurnian babi bukan hanya kemungkinan, tetapi satu kepastian. Dia menjelaskan bahwa ini terjadi hanya pada era tertentu ketika babi benar-benar akan memamah biak. Inilah sebabnya mengapa Torah mengatakan segala sesuatu yang berkuku belah dan memamah biak. Itu artinya tidak termasuk babi yang merupakan pengecualian dari prinsip ini. Namun fakta ini tidak menyingkirkan babi dari kriteria berkuku belah dan memamah biak secara permanen. Nah, perhatikan ini. Karena aturan tersebut hanya menunjukkan bahwa babi sekalipun berpotensi untuk dapat dicakup oleh kriteria ini. Dalam pengajaran Midrash di lingkungan rabbinik disebut hasir. Selain berarti babi, dapat juga berarti berbalik. Mengapa? Karena babi di era mesianik ditentukan untuk berbalik. Khasir, untuk menjadi murni alias kosher. Dan tentang kriteria, apapun yang berkuku belah dan memamah biak sesungguhnya tidak menyingkirkan apapun. Itu hanya merujuk pada satu era tertentu, suatu periode saat babi berkuku terbelah dan tidak memamah biak. Dengan pengertian ini, penemuan hewan seperti babi rusa sebagai calon babi kosher menjadi penting. Rabbi Or HaHaim kemudian menjelaskan bahwa Torah tidak dapat diubah. Dan oleh karena itu, babi tidak mungkin kosher di era mesianik karena tidak memamah biak. Jika hewan yang tidak memamah biak tidak kosher sekarang, mereka selalu tidak akan kosher. Namun sebaliknya, jika babi menjadi kosher di era mesianik, maka ini berarti bahwa di era mesianik akan ada babi yang benar-benar memamah biak. Artinya, sifat-sifat babi akan berubah. Babi pada akhirnya akan menjadi hewan pemamah biak dan karenanya akan menjadi kosher. Mencengangkan bukan? Namun, Rabbi Baruch Halevi Epstein dalam Torah Temimah menolak penjelasan Rabbi Or HaHaim. Dia berpendapat bahwa Midrash tentang babi menjadi murni atau kosher bersifat alegoris atau kiasan yang merujuk pada perubahan karakter kerajaan Edom yang biasanya diwakili oleh babi dalam literatur Midrash. Di lingkungan rabbinik selalu ada pendapat yang berbeda. Yudaisme itu bersifat pluralistik. Wah, ternyata rumit juga ya pemikiran tentang babi di lingkungan para rabi. Bagaimana dengan pemikiran tentang babi dalam Brit Hadasyah, perjanjian yang diperbaharui? Perjanjian baru tidak menghapus hukum tentang makanan. Yesua tidak mengabaikan larangan Yahudi atas daging tak bersih atau non-kosher. Demikian juga Nabi Yesaya menunjukkan bahwa larangan memakan hewan tak bersih dan daging babi terus berlanjut hingga era mesianik, yaitu kerajaan Mesias 1000 tahun di bumi. Beberapa rabi juga mengajarkan bahwa hewan tak bersih alias tameh akan menjadi bagian dari zaman mesianik. Namun menurut gagasan ini, Mesias akan mencabut larangan daging hewan tak bersih. Ironisnya, Kristen bangsa-bangsa juga mengajarkan konsep serupa. Pendapat pertama kali muncul di Midrash Mazmur. Ada beberapa yang mengatakan bahwa setiap binatang yang tak bersih atau tameh di zaman ini oleh Yang Maha Kudus, diberkatilah dia, akan dinyatakan bersih di masa depan, yaitu zaman mesianik. Seperti di zaman sebelum anak-anak Noah,
Kalau begitu, mengapa ia dilarang memakannya? Untuk melihat siapa yang akan menaati perkataannya dan siapa yang tidak akan menaati perkataannya. Namun di era Mesianik, dia akan mengizinkan semua daging yang pernah dilarangnya. Midrash Psalm 146 ayat 7. Gagasan Midrash yang kontroversial ini belum diterima secara universal dalam Yudaisme. Para pakar Torah dan Rabi telah memperdebatkan arti dari ajaran ini secara ekstensif, dan sebagian besar argumen berkisar pada status hewan tak bersih dalam Torah, yaitu babi. Akankah orang Yahudi diizinkan makan ham untuk sarapan di era Mesianik? Akankah para malaikat menyajikan daging babi di perjamuan orang benar? Apakah perjamuan Mesianik di meja Abraham, Yitzhak, dan Yaakov, ham juga termasuk? Rabi Mesianik Dr. Karl Kinbar merangkum berbagai pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama, mereka yang percaya bahwa perintah Elohim termasuk Imamat 11 ayat 7 adalah kekal, mengatakan bahwa orang Yahudi harus memeliharanya selama dia hidup. Hanya orang mati yang tidak diharuskan untuk memelihara perintah. Daging babi akan diizinkan di zaman Mesianik hanya karena babi akan mulai mengunyah makanan alias memamah biak, dan dengan demikian menjadi hewan bersih. Pendapat kedua, Rabbi Bahya ben Asher abad 13 menyatakan bahwa hasir, koser, babi murni merujuk pada kerajaan Romawi. Mengapa Romawi diartikan sebagai hasir atau babi? Karena sesuai dengan arti hasir yang berarti to return, berbalik, dalam penghakiman di akhir zaman, ganjaran akan penghancuran Bait Suci II akan berbalik kepada mereka. Artinya, meskipun mereka telah terhindar dari penghakiman ilahi sampai saat ini, mereka akan menghadapi sekali lagi di zaman Mesianik. Babi di sini merujuk pada kekaisaran Romawi dan para penerusnya. Tafsir pertama mengambil Midrash secara harfiah, tetapi menjelaskannya dengan cara yang konsisten dengan Torah. Midrash melihat bahwa hewan tidak lagi tameh di era Mesianik karena Tuhan mengubah fisiologi mereka sehingga memenuhi kriteria di dalam Torah. Tafsir kedua tidak mengartikan babi secara harfiah. Secara simbolis, babi mewakili transformasi Romawi yang disimbolkan dengan babi. Menurut suatu interpretasi rabbini, kekuatan malaikat dan kekaisaran Romawi yang tetap berdiri melawan bangsa Israel, namun mereka tidak akan melakukan permusuhan lagi terhadap orang-orang Yahudi. Ini maknanya babi non-kosher menjadi kosher menurut tafsir ini. Tafsir tersebut tentunya mempunyai makna profetik yang mendalam. Siapa yang ada di Roma? Ada cerita di dalam Talmud, yaitu literatur rabbini. Rabbi Yoshua ben Levi saat melakukan doa didatangi oleh Nabi Elia. Yosua bertanya, "Elia, kapan Mesias datang?" Nabi menjawab, "Mesias ada di gerbang Roma, duduk di antara orang-orang miskin, sakit dan sengsara. Seperti mereka, ia mengganti pembalut luka-lukanya, tetapi melakukannya satu demi satu, selalu siap dalam segala keadaan." Dari Talmud Sanhedrin 98a. Yesua dalam pemikiran teologi Yudaisme modern saat ini dikiaskan sebagai anak terhilang yang pergi meninggalkan Israel sampai ke Roma. Di sana ia tinggal di antara orang-orang sakit, bahkan terus-menerus bersama dengan mereka. Dengan hidup di antara orang Romawi dan mengambil gaya hidup Romawi yang non-kosher, maka ia pun dipandang sebagai orang Romawi oleh kebanyakan orang Yahudi. Karena kerajaan Romawi dan penerusnya dikiaskan sebagai babi dan tidak kosher,
maka Yesua yang tinggal dan bergaul dengan mereka pun dikiaskan masuk dalam kategori babi dan tidak kosher. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan dan mewarnainya dengan budaya Romawi, seperti pemakaian kalender matahari, patung-patung, serta tradisi-tradisi Romawi, maka kekristenan pun dipandang sebagai penerus Kekaisaran Romawi yang tidak murni, tidak kosher. Demikian juga Yesus yang duduk di Roma yang merupakan sentral dalam agama Kristiani. Rabbi Yitzhak Safira, seorang Yahudi Mesianik yang percaya Yesua sebagai Mesias ilahi, membedah isu babi kosher di dalam bukunya The Return of the Kosher Pig, The Divine Messiah in Jewish Thought. Kembalinya babi kosher, Mesias ilahi dalam pemikiran Yahudi. Dalam buku laris versi Amazon.com ini, ia menulis, beberapa orang melihat judul buku Kembalinya Babi Kosher sebagai judul yang menohok. Tetapi saya memastikan kepada Anda itu bukan maksud saya. Bagi rata-rata orang Yahudi, nama Yesus atau Yeshua sering dipandang sebagai serangan bila dikaitkan dengan kepercayaan Yahudi sendiri, sehingga itu dapat dipadankan dengan sesuatu yang tidak murni sama sekali, ibarat babi yang tidak kosher. Dalam buku yang mencerahkan ini, Rabbi Safira menjelaskan Yesua yang dipandang tak murni, namun sesungguhnya murni, kosher, melalui lensa Yahudi sekalipun. Tentu saja istilah babi kosher di sini digunakan sebagai kiasan dan bukan secara jasmaniah. Buku Rabbi Safira ini banyak memakai literatur rabini untuk menjelaskan babi yang pada umumnya dipandang tak kosher pun pada era mesianik di akhir zaman dapat menjadi kosher, yang disebut hasir kosher, babi kosher. Dan ini kiasan bagi Yesua. Apa maksud kiasan ini? Kalaupun dalam anggapan orang Yahudi modern, Yesua dikiaskan sebagai hak hasir, ia akan kembali sebagai hak hasir, hak kosher, kosher pig, seperti yang diindikasikan oleh Talmud dan Midrash. Bagaimana caranya? Tidak sulit, dengan mengembalikan identitas keyahudian kepada Yesua, sehingga orang Yahudi masa kini dapat melihat bahwa dia adalah Mesias Yahudi yang dinubuatkan dalam Torah. Apakah sesederhana itu? Ya, itu prinsipnya. Hanya karena saat ini Yesua sudah didandani dengan jubah Romawi oleh para pemimpin Yunani Romawi, kita harus melepaskan lebih dulu jubah Greko-Roman yang dikenakan kepada Yesua oleh orang-orang Kristen bangsa-bangsa. Yesua harus dilihat secara historis, bukan Yesua yang dibungkus dengan dogma Kristen modern. Yesua harus dikembalikan kepada praktik Yudaisme abad pertama sesuai dengan Injil. Yesua disunat pada usia 40 hari di Bait Suci. Yesua melakukan sabat sejak kecil. Yesua datang ke sekolah sabat dan bukan ke sekolah minggu. Yesua mengajar di sinagoga dan bukan di gereja. Yesua memakan jamuan seder Pesak sejak kecil, bahkan sebelum di mikveh baptis selam. Yesua melakukan jamuan seder Pesah terakhir sebelum ia disalibkan. Ia tidak melakukan ekaristi ala Romawi. Ia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ia naik ke surga dari Bukit Zaitun pada hitungan Omer ke-40. Ia akan kembali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun di hadapan kota Yerusalem di Israel. Ketika umat Kristen menampilkan Yesus yang otentik sesuai nubuat para nabi dan catatan Injil, maka umat Yahudi akan mengenali dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Ternyata tidak terlalu mudah, karena umat Kristen bangsa-bangsa sudah terbiasa melihat Yesua dengan kacamata dogma mereka.
sehingga Kristen bangsa-bangsa umumnya tidak dapat lagi membedakan mana Injil, mana dogma mereka sendiri. Bagaimana caranya kita melihat Yesua sesuai nubuat para nabi dan Injil dan melepaskan diri dari kacamata dogma kelompok tertentu? Belajar Torah, baca ulang Injil dari perspektif Yudaisme abad pertama untuk melihat Yesua yang otentik. Siaran Tekiyah, telaah kata Ibrani Alkitabiah, dapat menjadi salah satu sumber yang dapat membantu. Di kalangan Kristen, sering terdengar penekanan tentang rapture, pengangkatan, seakan-akan itu akan segera terjadi. Kalau kita memperhatikan bahwa Mesias Yesua akan datang kembali dan akan dielu-elukan oleh orang Yahudi, seperti yang dikatakannya sendiri dalam Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Umat Yahudi akan menyambut Yesua dengan berkata, Baruch haba b'shem Adonai, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Adonai. Maka kita tahu bahwa sebelum ia datang kembali sebagai raja di atas segala raja, orang Yahudi perlu mengenali dia sebagai Mesias Yahudi lebih dahulu. Ia yang selama 2000 tahun dipandang sebagai tidak murni dan dikiaskan sebagai khasir. Namun, sebelum kedatangan yang kedua, umat Yahudi akan mengenali siapa Yesua sesungguhnya dan menerimanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini berarti Yesua yang sebelumnya dipandang tidak murni akan dipandang murni. Dari ha-khasir berubah menjadi ha-khasir, ha-kosher, kosher pig yang murni. Dan untuk itu, kita sebagai Kristen bangsa-bangsa mempunyai peran penting untuk dapat menampilkan pribadi Yesua sebagai Mesias Yahudi yang otentik mulai dari sekarang, agar Yesua diterima oleh bangsanya sendiri. Dan ini merupakan syarat Yesus datang kembali ke dunia kedua kalinya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Menyongsong Hari Raya Pesak, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia menyelenggarakan jamuan Seder Pesak pada tanggal 5 April 2023 jam 18 bertempat di restoran Sinar Lestari, Kemayoran. Pendaftaran kepada Rahel di 0816 4815 944. Pendaftaran kepada Rahel di 0816 4815 944. GKMI juga menerbitkan kalender Ibrani 2023 dengan hari-hari raya Alkitabiah secara lengkap dan foto-foto Eretz Israel serta bacaan Alkitab selama 1 tahun. Hubungi Noni di 0858 9006 3519 untuk mendapatkannya. Dalam kalender Ibrani GKMI 2023 juga tercantum konferensi internasional Shufu dengan pembicara utama Rabbi Yitzhak Sapira, pendiri Yeshiva Shufu Internasional dan penulis buku laris versi Amazon.com seperti The Return of the Kosher Pig. Dalam konferensi Shufu yang akan diselenggarakan pada tanggal 16-17 Juni 2023 di Jakarta, Rabbi Sapira akan memberi penjelasan yang lebih lengkap tentang kembalinya Yesua sebagai Khasir Kosher pada umat Israel. Agendakan agar saudara hadir dalam konferensi Shufu di Jakarta. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Baruch haba b'shem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Adonai, dengan iringan musik harpa oleh Yosua Aron, penyanyi Yehudi Mesianik dari Israel, dimedley dengan Kadosh, Kudus, bersama bangsa-bangsa di dunia dalam bahasa nasional masing-masing termasuk Indonesia untuk menyongsong Mesias Yesua yang kados dan kosher, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Amin for amin. Ini semacam rehearsal sambutan umat Israel dan bangsa-bangsa
saat Yeshua HaMashiach datang kedua kalinya. Baruch haba b'shem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Adonai. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Baruch haba b'shem Adonai. Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai. Hallelujah. Baruch haba. Baruch haba b'shem Adonai. Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai. Africa. Indonesia yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. German